Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya akan ngoprek Smart Live ya, Real Time Analyzer atau RTA yang biasa digunakan oleh soundman atau toko-toko audio untuk mengetes speaker, amplifier, speaker aktif dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya banyak sekali yang salah kaprah di sini. Akhirnya yang jelasin nggak paham, yang dijelasin ngambang. Karena apa? Karena ini fundamental banget kalau teman-teman salah menggunakan maka hasilnya itu nggak valid sama sekali. Yuk langsung aja kita kupas satu persatu. Untuk memulai perekaman kita perlu menyalakan dulu mixer atau sound card yang kita gunakan. Seperti ini. Kemudian kita perlu menginjek pink noise yang ada di atasnya. Jadi teman-teman, pink noise itu adalah sebuah suara yang mana energi di setiap frekuensi dari 0 sampai dari 20 Hz sampai 20 kHz itu merata, sama level kekuatan suaranya, alias flat ya. Itu namanya pink noise. Kita tekan dan ada suara desis ya. Jadi sebelum menguji ke speaker, teman-teman perlu mengetes dulu internal sistem, mulai dari software ke mixer ataupun ke audio interface sampai dengan di looping balik lagi ke komputer ke software ini. Apakah hasilnya sudah ideal atau belum? Harus di looping untuk membuktikan bahwa kita melakukan SOP pengujian yang benar dan kita paham cara kerja RTA analyzer ini. Kalau nggak di looping, ya bisa jadi pengukurannya salah gitu ya. Nah, ini adalah pengukuran yang ideal dari RTA analyzer, di mana kita dapatkan yang di sini ya, tulisannya phase itu berada di angka 0 persis ya. Berada di angka 0 persis tengah-tengah, kemudian magnitude juga sama berada di angka 0 persis tengah-tengah. Berarti phase-nya bagus, magnitude-nya bagus. Kemudian nanti teman-teman kalau menyalakan impuls ya, menyalakan impuls response harus ada garis hijau di tengah. Yang artinya delay antara suara keluar dan suara masuk lagi itu 0. Berarti sistemnya sudah berjalan dengan baik. Dan tentunya berbeda audio interface, berbeda preamp, berbeda merek, akan berbeda karakter. Ada preampnya yang jelek, jadi hasilnya nggak flat amat. Kemudian ada preamp atau audio interface yang delaynya parah. Nanti akan ketahuan seberapa bagus sistem teman-teman dari awalnya saja. Dari awal aja udah ketahuan, oh sistem teman-teman bagus. Kredibel untuk mengetes sebuah speaker. Nah, pada saat setup pertama hasilnya udah kayak gini, Mas. Ini namanya setupnya belum bener ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Setup seperti ini belum bener. Harus di-adjust, harus dibuat sedemikian rupa agar teman-teman mendapatkan hasil yang bagus ya. Jadi, penyebab terjadinya grafik seperti ini adalah latensi dari audio interface atau mixer teman-teman itu terlalu jauh. Jadi suara keluar dan masuk lagi itu jauh banget. Akhirnya di sini teman-teman bisa lihat delaynya 21 milisecond. 21 milisecond itu udah cukup untuk merusak grafik ya, 21 milisecond. Nah, sebetulnya masih bisa diakali ya. Teman-teman bisa menggunakan tombol find. Kemudian dia akan mencari, kemudian kita insert dan hasilnya menjadi smooth. Tapi kalau teman-teman menggunakan audio interface dan mixer yang bagus, hasilnya tidak akan mengecewakan. Kemudian untuk membaca hasilnya yang bagus atau jelek itu bagaimana, Mas? Yang bagus itu ya seperti ini. Hasilnya flat, kemudian coherence yang warna merah, ini dia rata di atas, yang mana di atas itu artinya dia 100%. 100% sinyal yang dikeluarkan dan yang masuk itu
sama, ya, semakin pure, semakin murni suaranya, maka hasilnya akan semakin bagus. Semakin garis merah ini akan berada di atas. Nah, sekarang apa yang membuat garis merah ini turun ke bawah? Adanya noise dan suara-suara yang lain. Jadi teman-teman, RTA analyzer ini mengirimkan ping noise, suara shh gitu ya. Nah, ketika mikrofon itu ditodongin ke speaker, dia akan menangkap suara itu. Shh. Tapi kalau kita ngomong, kemudian ada suara truk sampah, ada bocah-bocah teriak-teriak, kemudian suara hujan dan lain sebagainya, gema, pokoknya ada noise ruangan yang begitu parah, apalagi ngetesnya di pinggir jalan, tokonya di pinggir jalan, maka garis merahnya akan hancur turun ke bawah. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada skala 0 sampai 100% di sebelah kanan. Kalau dia di bawah 50% itu nggak layak untuk ngetes gitu ya, terlalu parah gitu. Jadi idealnya seperti ini. Jadi coherence itu adalah sinyal yang keluar dan yang masuk itu mendekati sama. Tidak ada polusi-polusi suara yang lainnya. Ya, coherence itu adalah tidak adanya polusi yang ikut mengganggu suara pengukuran. Istilahnya adalah coherence ya. Seperti itu. Semakin banyak noise yang masuk akan hancur pengukurannya. Kemudian di bawah sini ada namanya phase. Phase ini apa, Mas? Phase ini adalah untuk mendeteksi keterlambatan suara di masing-masing frekuensi. Jadi misalkan ada speaker two-way, ada woofer, ada tweeter. Nah, woofernya ini ngeluarin suaranya terlambat, ya, terlambat di udara. Jadi nggak bareng gitu, frekuensi tinggi datang duluan, frekuensi rendah datang belakangan. Nanti akan kelihatan di sini. Nah, secara grafik kalau lurus itu sama persis, ya, sama persis. Tapi kalau miring, nah nanti teman-teman bisa lihat kalau dia miring. Ini saya coba miringin. Miring seperti ini, miring ke atas, maka suaranya kecepatan. Jadi yang dikirim sama yang diterima terlalu cepat. Nah, ini biasanya terjadi kalau frekuensi tinggi. Kemudian frekuensi rendah biasanya dia menukik ke bawah. Semakin parah delay-nya, phase delay-nya semakin parah, menukik ke bawahnya akan semakin parah juga. Nah, nanti efeknya adalah ketika disambung dengan banyak speaker, kalau terjadi banyak masalah phase delay, akan terjadi efek phase cancellation. Phase cancellation adalah efek penurunan suara, teredamnya suara bass karena phase delay ini. Jadi ada beberapa speaker itu saling meredam satu sama lain karena nggak serempak ya. Bayangkan teman-teman kalau lagi dorong, yang lainnya narik, yang lainnya dorong, yang lainnya narik, kira-kira mobilnya jalan nggak? Jadi yang satu dorong ke depan, yang satu narik ke belakang. Maka daya dorongnya menjadi berkurang kan? Tapi kalau semua orang itu mendorong ke depan dan menarik ke belakang, maka hentakan dan goyangan ke udara itu akan menjadi sangat kuat. Jadi belum tentu orang pasang speaker banyak-banyak suara bassnya menggelegar karena ini phase delay. Jadi kalau responnya itu menukik, maka phase delay-nya kurang oke. Tapi teman-teman juga harus ingat, sebelum ngetes, teman-teman pastikan phase delay dari sistem teman-teman itu flat seperti ini. Dan ketika saya ngomong, grafiknya hancur karena suara saya menjadi objek noise juga untuk pengukurannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semakin banyak polusi suara yang mengganggu proses measurement, maka grafiknya akan menjadi hancur. Seperti itu. Kemudian ada yang mencoba mengakali atau memanipulasi pengukuran karena hasilnya jelek, dilakukan proses smoothing ya, proses smoothing.
dibuat ke 1/6 oktav atau 1/12 oktav agar grafiknya nampak bagus. Jadi linear gitu ya. Nah, cara ini sebetulnya nggak oke ya. Jadi kalau teman-teman pengukurannya itu benar, sistem awalnya benar, maka grafiknya juga akan bagus kok. Ya. Contohnya, ini saya tidak pakai smoothing, saya none, berarti apa adanya, frekuensi responnya bagus. Jadi teman-teman yang melakukan pengujian RTA Analyzer harus melakukan ini dong sebelum menguji ke speaker. Jadi kita yang nonton tuh, oh bener, berarti sampean sebagai soundman paham betul cara menggunakan real time analyzer. Gitu ya. Kemudian untuk pengujian phase dan magnitude ini, teman-teman tidak harus menggunakan pink noise. Teman-teman nyetel musik pun akan mendapatkan result yang bagus. Oke, ini akan saya hapus. Kemudian saya akan setel pink musik. Dan teman-teman bisa lihat garisnya tetap lurus ya, garisnya tetap lurus. Ini artinya apa? Artinya suara musik yang keluar ke speaker itu tertangkap kembali ke real time analyzer itu sempurna. Tidak ada yang hilang frekuensinya, tidak ada yang over ataupun tidak ada yang lower ya, nggak ada yang melebihi nilai yang seharusnya dan tidak ada yang kurang. Nah, sekarang kita akan memasuki settingan berikutnya tentang magnitude. Magnitude ini apa sih, Mas? Walaupun dikasih musik kok dia tetap garisnya lurus. Kalau orang-orang kok grafiknya itu naik turun. Yang benar yang mana? Yang benar yang lurus. Magnitude, sesuai namanya, magnitude adalah besaran nilai perbedaan antara suara referensi dengan suara pengukuran. Jadi teman-teman pakai mikrofon measurement ya, ditodongin ke speaker, kemudian speakernya keluar suara kan dari mixernya. Yang dihasilkan speaker itu sempurna nggak sama yang aslinya? Kemudian tenaganya di masing-masing frekuensi itu sama nggak? Kan nanti ada frekuensi tenaganya melemah, nanti timbul gelombang-gelombang. Nah, kalau pengukurannya pas dan ideal, speakernya juga bagus, hasilnya akan lurus banget walaupun kita tidak menggunakan smoothing. Seperti itu ya, patokannya. Patokannya seperti itu dan dia harus di angka 0. Maka pengukurannya itu benar, sudah dilakukan setup sebelum mulai. Kalau tidak 0 bagaimana, Mas? Jadi ini saya injek pink noise lagi. Kita injek pink noise. Kemudian teman-teman lihat di sini. Di bagian sini teman-teman perhatikan ada dua sinyal. Sinyal M dan sinyal R. Itu artinya apa? M adalah measurement atau pengukuran yang nembak langsung dari speaker ke mikrofon. Kemudian R adalah referensi. Jadi suara dari mixer output di looping balik ke referensi ini. Sehingga kalau level suaranya itu sudah berimbang, maka settingannya sudah benar. Sehingga nanti akan didapatkan di posisi 0. Seperti ini untuk magnitude-nya. Jadi seperti itu ya, titik awalnya semua garisnya harus flat ketika di looping. Jadi sistemnya benar dan orang yang mengujinya paham penggunaan real time analyzer. Kemudian di atas ini saya tambahkan log. Biasanya teman-teman sound engineer di luar negeri itu biasanya mengaktifkan ini untuk menyamakan delay-nya. Nah, contohnya ini delay-nya saya mainkan, nanti dia ikut bergeser. Dia langsung mencari titik sinkronnya di mana. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan audio interface yang parah latensinya, teman-teman bisa ambil referensi ini, atau teman-teman menggunakan teknik find, kemudian find delay, insert. Dan hasilnya akan seperti ini. Kalau masih belum seperti ini, oprek lagi. Berarti ada yang salah di situ. Kemudian untuk magnitude yang ada di bawah sini, kalau settingannya belum pas, biasanya dia akan ada
di bawah, berarti sinyal suara yang tertangkap oleh mikrofon itu terlalu lemah. Berbeda dengan level suara yang dikeluarkan dari output mixer. Jadi teman-teman perlu adjust gain-nya, gain daripada mikrofon. Tapi kalau sinyalnya itu melewati 0, berarti suara yang tertangkap mikrofon itu terlalu deras. Jadi teman-teman perlu mengurangi gain mikrofon measurement-nya sampai ketemu di titik 0. Ya, kalaupun nggak ketemu di titik 0, yang mendekati lah. Yang penting mendekati ya. Jangan sampai jauh-jauh amat gitu. Nah, ini kan phase dan magnitude, Mas. Kalau saya mau mengamati respon dari speaker saya atau sistem saya, itu seperti apa? Jadi, selain phase dan magnitude, ada dua menu lagi yang penting untuk digunakan, yaitu RTA. Kan kita menggunakan Smart RTA kan? Ya, RTA-nya harus diaktifkan. Jadi perlu teman-teman coba. Kemudian gunakan juga spektograph. Ini udah pasangan yang serasi ya. RTA dan spektograph. Dari spektogram dan spektograph ini kita bisa melihat frekuensi respon dari sistem kita ya. Jadi untuk melihat frekuensi respon detailnya kita bisa lihat di sini. Kita nyalakan pink noise. Jadi kalau semakin detail, semakin bagus, dia akan nge-flat seperti ini ya. Flat banget frekuensi respon mulai dari 20 sampai 20 kHz. 20 Hz sampai 20 kHz frekuensinya bagus. Kemudian di bawahnya ini adalah spektograph. Ini mempermudah kita melihat frekuensi mana yang missing. Nah, misalkan ada frekuensi yang hilang atau yang tidak bisa diproduksi dengan baik oleh speaker, nanti akan ada satu garis hitam ya. Ada satu garis hitam kecil gitu. Sama seperti kita melihat monitor atau TV di rumah, dicek cacat atau enggak, kita pelototin satu persatu ada garis enggak, garis hitam. Nah, itu adalah blank spot. Nah, di suara juga sama. Dari speaker itu ada blank spot atau tidak. Nah, sebelum menguji kita harus pastikan sistem kita bisa melihat full range seperti ini. Nah, ini akan saya simulasikan. Kalau misalkan speakernya lemah di treble-nya, teman-teman akan lihat, oh dia menjadi biru ya. Kalau dia terlalu kuat treble-nya, dia akan menguning dan memerah ya. Semakin tinggi semakin merah. Seperti itu. Mid juga sama. Nanti teman-teman bisa melihat dari spektograph frekuensi mana yang cacat. Ini asik banget. Jarang orang menggunakan ini padahal ini penting ya. Kemudian untuk frekuensi low juga sama. Kalau frekuensinya tidak terproduksi dengan baik, banyak sekali bolong-bolongnya ya. Seperti kue ya, kue. Nah, seperti ini. Kalau terlalu over, warnanya lain. Terlalu pelan, warnanya menjadi gelap. Spektograph dan spektogram ini bisa kita gunakan untuk mengadjust equalizer kita agar frekuensinya itu balance. Namanya kan juga equal ya, equalizer, menyamaratakan tenaga di masing-masing frekuensi. Yang hilang itu biar nongol, yang terlalu menonjol itu biar agak slow dia. Gitu caranya. Poin berikutnya lagi tentang magnitude ya. Jadi kadang kebanyakan orang nggak begitu memahami skema kerja smart real time analyzer ini, kemudian nyoba ngukur, kemudian hasilnya hancur seperti ini. Kalau selalu hancur berarti teman-teman belum mengimplementasikan dua pengukuran ya. Jadi measurement dan referensi ini harus ada. Kalau nggak ada ya parah, nanti hasilnya nggak nyambung. Ya, hasilnya nggak nyambung. Ini teman-teman bisa klik 2 kali di Yamaha MG ini. Kemudian teman-teman akan menemui ini. MEA channel dan ref channel. Measurement channel dan referensi channel. Jadi teman-teman butuh 2 channel input untuk
mendapatkan feedback dari referensi dan feedback dari measurement. Kalau nggak ada ini, hasil pengukurannya kacau seperti ini. Ya. Yang penting teman-teman nyoba-nyoba nggak masalah, bikin video nggak masalah, tapi jangan sampai judgement. Wah, speaker TOA ini suaranya jelek, ini frekuensi responnya jelek. Padahal teman-teman belum bisa menunjukkan pengukuran sistem teman-teman itu sudah akurat. Jadi akurat dulu baru kita justifikasi. Kemudian terakhir dB/SPL. Nah, dB/SPL ini teman-teman perlu kalibrasi agar nanti suara speaker kekuatannya itu benar-benar sesuai dengan aktual atau enggak. Ini teman-teman perlu kalibrasi dan teman-teman membutuhkan kalibrator ya. Teman-teman harus beli kalibrator kalau mau fair-fairan nguji SPL, dB/SPL. Karena yang diterima sama komputer itu dB full scale. Nah, kita perlu convert ke dB/SPL seperti ini. Oke, terakhir dari saya karena udah azan, jadi teman-teman harus dapatkan poin pengukuran sebelum ngukur dengan mikrofon. Sistemnya harus balance seperti ini. Nanti hasil pengukurannya kalau speakernya bagus dan mikrofonnya yang digunakan bagus, hasilnya juga akan mendekati seperti ini kira-kira. Mudah-mudahan teman-teman paham cara kerja real time analyzer, dan buat teman-teman yang hanya sekedar nonton orang pakai real time analyzer, mudah-mudahan teman-teman jadi paham. Oh, ternyata saya lebih paham dari yang nyobain RTA itu. Ternyata dia salah. Jadi teman-teman naik satu level di sini. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan seperti biasa ketikkan di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa kunjungi Tokopedia atau Shopee saya kalau mau chat-chat boleh. Live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 8 sampai dengan jam 9, kita bisa tanya jawab bebas di sana. Jangan lupa di-subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Saya akhiri video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.